Halo teman-teman. Halo. Oke teman-teman, perkenalkan kami ini dari kelompok 3 ya. Nah, saya di sini Iwayan Denis Nugraha bersama teman-teman saya. Saya Elsa Surya Putri. Saya Diki Ferdiansa. Saya Kelena Sibar. Nah, di sini kami bakal menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai integrasi nasional yang dimulai dari Pengertian integrasi nasional. Alasan mengapa integrasi nasional itu penting. Salah satu cara membangun integrasi nasional. dan juga apa sih dampak yang akan terjadi jika integrasi nasional itu tidak terwujud. Nah, stay tune ya teman-teman. Langsung saja kita ke materi pertama. Integrasi nasional merupakan suatu proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi suatu keselarasan pada sebuah bangsa. Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, bahkan agama. Integrasi nasional sendiri menjadi hal yang paling penting untuk negara heterogen seperti Indonesia. Integrasi nasional itu sangat penting karena integrasi nasional berperan sebagai menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara, terutama negara-negara seperti kita di Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan juga bahasa. Oleh karena itu, integrasi nasional menjadi salah satu kunci untuk menjaga keutuhan sebuah negara. Salah satu cara membangun integrasi nasional adalah dengan menciptakan keharmonisan dalam keragaman. Salah satu contoh keragamannya adalah agama. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghormati perbedaan kepercayaan, mengedepankan toleransi, dan memperkuat kerjasama antar agama dalam lingkungan sosial. Dengan dilakukan hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kuat, memperkuat persatuan, dan menjaga stabilitas antar masyarakat. Selanjutnya, untuk informasi lebih lanjut, kami akan mewawancarai teman-teman minoritas dari Universitas Udara. Dari perspektif saya sendiri, bagaimana orang-orang di sekitar saya memperlakukan saya sebagai kaum minoritas di sini. Intinya orang-orang memperlakukan seperti manusia biasanya kepada pengucilan dan lain sebagainya. Namun memang ada kalanya mungkin orang-orang tidak paham toleransi atau saling menghargai itu, merasa kaget ataupun merasa kita itu bukan bagian dari mereka. Itu aja sih. Selama pengalaman saya di kuliah, saya rasa tidak ada tindakan pembedaan ataupun diskriminasi yang dilakukan oleh teman-teman kelas saya ataupun dosen. Tapi terkadang ada beberapa teman-teman saya yang melontarkan pertanyaan yang agak sensitif tentang agama saya. Tapi saya rasa mereka hanya sebatas ingin tahu atau penasaran tentang agama saya. Kalau saya dikucilkan sih tidak, diejek juga tidak, cuman ada di beberapa kesempatan, misalnya di KKMB misalnya, ada kalanya kita itu merasa sendirian karena misalnya dalam hal ibadah misalnya, kalau di KKMB kan misalnya seperti yang muslim itu pasti ada sholatnya, yang Hindu mungkin ada sembahyangnya, tapi kita yang mungkin cuma sendiri itu merasa kayak sendiri menunggu teman-teman yang muslim dan yang lainnya sembahyang untuk melanjutkan acara seperti itu. Saya rasa kalau untuk diejek atau dikucilkan dari antara teman-teman, saya rasa saya tidak pernah diperlakukan seperti itu karena saya diperlakukan sama saja ya seperti teman-teman yang lainnya. Yang saya rasakan sebagai kaum minoritas, mungkin saya bisa ambil contoh nyatanya. Biasanya nih di prodi atau di kelas saya ini memang penetapan untuk mata kuliah agama itu pada hari Senin. Namun berbeda dengan saya melaksanakan mata kuliah agama ini pada hari Jumat, biasanya bukan di fakultas saya namun di fakultas hukum, dan itu pelaksanaannya itu serentak, satu angkatan dari berbagai fakultas. Sedangkan teman-teman saya kalau emang mata kuliah agamanya hari Senin, yang memang mereka melaksanakan mata kuliah agamanya ya hari Senin. Nah mungkin saya
merasa sedikit berbeda dengan teman-teman kelas saya yang lain. Jadi saya merasakan bahwa jadi kaum minoritas di Universitas Mataram merasa aman, nyaman aja. Cuma ada memang mungkin ya kita merasa bahwa penghormatan atau penghargaan orang hari kita itu masih kurang. Misalnya dosen jarang mengucapkan salam dalam agama kita seperti itu. Mungkin itu hal-hal yang wajar dan yang biasa aja. Tapi ketika dosen mengucapkan salam seperti itu membuat kita merasa yang sangat nyaman. Jadi saya merasa aman dan nyaman. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan mengenai integrasi nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa sih yang akan terjadi kalau integrasi nasional itu tidak diterapkan. Nah, salah satu dampak yang akan terjadi adalah bisa menyebabkan adanya perpecahan dan pertikaian. Misalkan saja nih, kaum minoritas seperti yang diwawancarai tadi tidak diperlakukan dengan baik, dibully, otomatis mereka akan saling berkumpul dan akan membuat kekacauan. Mereka akan saling benci dengan kaum mayoritas. Jadi bisa saja mereka saling serang seperti itu, bisa menyebabkan terjadi tawuran. Atau mungkin meskipun mereka tidak saling serang, bisa aja mereka bunuh diri karena terlalu sering dibully, tidak dihargai, seperti itu. Jadi teman-teman, jangan lupa ciptakan keharmonisan dalam perbedaan. Bye-bye!